Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau Mania semua, selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya ya. Pada pagi kali ini, meneruskan video yang kemarin, ini adalah kondisi burung kacer yang sudah saya lakukan terapi penjinakan. Jadi ini hari kedua kacer ini diterapkan terapi penjinakan. Kondisinya seperti apa? Simak terus ya videonya sampai habis. Oke, seperti biasa ya, pada pagi hari sebelum kita buka kerodong burung kacer ini, kita siapkan jangkrik 2 ekor. Jadi setiap pagi sebelum kita buka kerodongnya, kita siapkan jangkrik 2 ekor dan kita berikan untuk burung kacer ini. Nah, untuk burung kacer yang sedang dilakukan terapi penjinakan, jadi setiap pagi sebelum kita buka kerodong, kita harus memberikan burung kacer ini jangkrik ya. Itu sebagai pengenalan bahwa nantinya kalau kita datang menghampiri burung kacer ini sudah tahu kita bawa makanan buat burung kacer ini, supaya nantinya burung kacer ini tidak takut ketika kita dekatkan. Oh ya Sobat Kicau, kalau kemarin burung kacer ini malam harinya tidak saya berikan furnya saya cabut, hanya saya berikan minumannya. Tetapi tadi malam, di malam hari kedua, burung kacer ini saya berikan fur. Karena di hari kedua ini, terapi penjinakan yang saya lakukan, saya tidak menggunakan fur ya. Dari pagi sampai sore, saya tidak menggunakan fur, tapi hanya menggunakan extra fooding, yaitu jangkrik. Makanya tadi malam, burung kacer ini saya berikan fur. Untuk persiapan kalau burung kacer ini nantinya pagi hari tidak akan saya berikan fur. Dan untuk pemberian extra foodingnya pun seperti jangkrik kita batasi ya Sobat Kicau. Jadi kacer ini makannya kita buat supaya tergantung dengan kita. Kita buat kacer ini makannya bergantungan dengan kita. Caranya seperti apa? Nah, pagi hari seperti tadi kita kasih jangkrik 2 ekor, lalu kita tahan, jangan kita berikan jangkrik lagi. Kira-kira 2 atau 3 jam barulah kita berikan jangkrik lagi 3 ekor atau 2 ekor. Seperti itu ya Sobat Kicau, sampai sore hari. Jadi burung kacer ini makannya kita yang menentukan. Nah, ini kondisi burung kacer yang semalam saya berikan fur ya. Tapi nantinya fur ini akan saya ambil, akan saya cabut. Saya hanya memberikan air minumnya. Jadi untuk terapi di hari kedua ini, burung kacer tidak makan fur ya. Tidak saya berikan fur, tapi saya berikan extra fooding. Dan itu pun dibatasi agar burung kacer ini mau makan extra fooding langsung dari tangan kita. Ini saya akan mencoba untuk memberikan jangkrik ya sebelum burung kacer ini dimandikan. Kira-kira burung kacer ini mau atau tidak makan jangkrik langsung dari tangan saya. Kalau kemarin burung kacer ini masih malu-malu, tapi saya coba di hari kedua ini. Nah, Sobat Kicau bisa dilihat ya, burung kacer ini mau makan jangkrik langsung dari tangan saya yang saya berikan. Ini posisinya burung kacer belum dimandikan ya. Tapi burung kacer ini sudah mau notol jangkrik langsung dari tangan saya. Jadi seperti itu ya Sobat Kicau, untuk menjinakkan burung kacer, kita harus tega. Teganya seperti apa? Kita harus menerapkan terapi lapar kepada burung kacer ini, agar burung kacer ini mengenal kita dan juga cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, untuk membuat burung kacer lebih jinak, kita juga harus sering-sering berinteraksi dengan burung kacer yang akan kita jinakkan. Seperti video yang sudah saya buatkan sebelumnya ya. Jadi untuk Sobat Kicau yang belum lihat terapinya atau video sebelumnya, bisa cek link di deskripsi ya. Di situ saya sudah menerapkan terapi penjinakan di hari pertama untuk burung kacer ini. Tapi di situ burung kacer ini masih malu-malu notol jangkrik dari tangan saya. Nah, di hari kedua ini bisa kita lihat burung kacernya sudah tidak malu-malu, malah semakin dekat dengan saya. Karena saya sering berinteraksi ketika melakukan terapi penjinakan kepada burung kacer ini.
Sebenarnya banyak cara ya yang dapat kita lakukan untuk menjinakkan burung kacer. Mulai dari terapi lapar, dimandikan terus pagi, siang, sore, malam, atau dibatasi pergerakannya dengan cara burung kacer ini ditaruh di kandang yang berukuran lebih kecil. Nah, atau juga bisa melakukan terapi lapar seperti yang saya lakukan ini. Kalau semua terapi itu sudah kita lakukan, sudah kita berikan kepada burung kacer ini, tapi burung kacer ini masih gerabakan, masih giras, berarti itu memang sudah menjadi karakter burung kacernya. Jadi kalau semua terapi penjinakan sudah kita lakukan kepada burung kacer, tapi burung kacer ini tidak kunjung jinak atau tetap giras, itu memang sudah menjadi karakter kacer. Jadi memang susah kita rubah untuk kita jinakan. Tetapi kita hanya bisa meminimalisir, Sobat Kicau ya. Meminimalisir agar burung kacer ini tidak terlalu giras. Minimal giras mapan atau jinak lalat. Ini kebetulan burung kacernya mau saya mandikan ya. Tapi minum dan furnya saya cabut dulu supaya tidak basah. Untuk pemandian ini caranya bebas ya Sobat Kicau, mau disemprot, dipegang, menggunakan keramba atau bak mandi yang dimasukkan di dalam sangkar. Itu nggak masalah. Jangan takut burung stres kalau kita ingin menjinakkan burung kacernya. Jangan takut karena kita hanya fokus agar burung kacer ini jinak dulu. Kita fokuskan perawatannya untuk burung kacer ini jinak dulu. Lalu kalau sudah jinak, lanjut kita lakukan perawatan untuk penggacorannya. Jadi kalau kita sedang melakukan terapi penjinakan kepada burung kacer ini, jangan takut burung kacernya stres ya Sobat Kicau. Itu hal penting, jangan takut burung kacernya stres. Kenapa seperti itu? Karena kita sedang melakukan terapi penjinakan, dan kalaupun burung kacer stres ataupun tidak bunyi, itu namanya proses. Memang prosesnya seperti itu ya Sobat Kicau. Nah, ini contohnya seperti yang saya lakukan. Burung kacer ini saya semprot sehari 3 kali. Maka wajar kalau burung kacer ini tidak mau bunyi. Kalaupun bunyi, burung kacer ini hanya ngeriwik. Itu wajar ya Sobat Kicau. Mandinya saja sehari 3 kali. Tapi saya tidak takut burung kacer ini stres, karena saya tahu itu proses ketika kita melakukan terapi penjinakan kepada burung kacer. Apalagi burung yang kita jinakan ini adalah burung kacer yang baru kita dapat dari muda hutan ataupun burung kacer bahan. Itu lebih enak lagi untuk proses penjinakan. Kita tidak takut burung ini rusak bulunya, tidak usah takut burung ini stres ataupun paruhnya nyocok, karena wajar burung itu masih bahan. Jadi selama burung kacer ini masih hitungan bahan, terus kita lakukan terapi penjinakan, apapun itu terapinya, agar ketika burung kacer ini dewasa, burung kacer ini lebih cepat mapan. Nah, seperti biasa ya Sobat Kicau, setelah burung kacer ini dimandikan, jangan langsung kita jemur burung kacer ini di bawah sinar matahari, agar bulunya lebih lama lagi kering untuk memperlambat pergerakan burung kacer ini. Kalau bulu burung kacer sudah kering, ini barulah kita terapkan terapinya. Nah, ini saya menggunakan jangkrik 1 ekor. Nanti akan kita berikan ke kacernya langsung dari tangan kita. Untuk selingannya saya tambahkan ulat Hongkong ya 3 ekor, agar burung kacer ini tidak terlalu kelaparan. Oke, langsung aja ya, ini saya coba untuk memberikan jangkrik ini langsung dari tangan saya. Jadi memang ketika kita ingin menjinakkan burung kacer, apalagi menggunakan terapi lapar seperti ini, itu kita harus banyak memiliki waktu ya. Karena terapi lapar ini kita berikan jangkriknya pada jam-jam tertentu, 2 jam sekali atau 3 jam sekali, tanpa kita berikan furnya. Nah, ini untuk jangkriknya saya biasanya memberikan 1 ekor seperti ini. Jangan banyak-banyak ya, karena nanti saya akan memberikan ulat Hongkong juga. Untuk terapi lapar ini kita harus selalu memantau burung kacernya ya. Jangan mentang-mentang kita terapi lapar lalu kita tidak pantau sampai seharian. Tidak kita berikan jangkrik sampai seharian. Nah, itu bisa bahaya ya Sobat Kicau. Burung kacer yang kita terapi jinak ini bisa lewat.
Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ketika kita ingin menjinakkan burung kacer menggunakan terapi lapar ini, kita harus memiliki banyak waktu luang untuk memantau burung kacernya. Jangan sampai burung kacer ini kelaparan sampai seharian. Nah, untuk sore harinya ketika burung kacer ini ingin kita masukkan ke dalam rumah, barulah furnya kita berikan kepada burung kacer ini. Jadi seperti ini ya Sobat Kicau kondisi burung kacer yang sudah saya terapkan terapi lapar sehari yang lalu. Burung kacer ini baru saya terapkan terapi lapar sehari yang lalu, jadi baru 1 hari ya. Ini hari kedua burung kacernya saya lakukan terapi penjinakan. Kondisinya sudah seperti ini. Jadi memang kita harus tega ya Sobat Kicau, harus tega. Kita buat burung kacer ini lapar dan hidup matinya burung ini tergantung pada kita, karena memang pemberian pakannya itu kita batasi. Nah ini ya Sobat Kicau, hanya air minumnya yang saya sediakan di dalam sangkar. Jadi furnya tidak saya berikan, karena nanti tiap jamnya saya memberikan ekstra puding langsung dari tangan saya. Tapi nanti furnya saya berikan ketika burung kacer ini ingin dimasukkan ke dalam rumah. Pokoknya kita buat hidup dan matinya burung ini ada di tangan kita. Jadi kita memberikan makanannya, kita batasi ya waktunya, 2 jam atau 3 jam, tapi selalu kita pantau. Jangan sampai burung kacer ini seharian tidak dikasih makan. Bahaya ya Sobat Kicau. Semakin sering kita melakukan terapi ini, maka burung kacer ini akan semakin cepat pula untuk jinaknya. Jadi memang memerlukan banyak waktu luang ya untuk menjinakkan burung kacer dengan menggunakan terapi lapar ini. Oke ya Sobat Kicau, jadi seperti ini kondisi burung kacer yang sudah saya terapkan terapi penjinakan selama 2 hari. Saya rasa ini udah cukup jinak ya untuk karakter burung kacer tipe saya. Tapi kalau Sobat Kicau Mania ingin burung kacernya lebih jinak lagi, maka harus lebih sering melakukan terapi penjinakan ini. Oke ya Sobat Kicau, semoga info ini bermanfaat, ada ilmunya walaupun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.